Kisah nyata ini memang bukan cerita horor yang menakutkan, tapi kita bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah yang sudah terjadi di zaman dulu supaya kita lebih berhati-hati. Karena kita manusia memang hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat dengan kasat mata. Kisah ini terjadi di kampung seberang. Ya, kampung itu berseberangan dengan kampung yang saya tinggali saat ini. Untuk akses menuju kampung tersebut, kita harus melewati Sungai Cimandiri dan juga melewati kebun karet yang sangat luas. Pasti dari kalian ada yang tahu ini di daerah mana. Di desa tersebut hidup sepasang suami istri. Sang suami sebut saja bernama Pak Wawan. Di sini nama dan tempat aku samarkan ya. Pada suatu hari, Pak Wawan sedang sakit. Dia terus mengeluhkan sakitnya itu yang sudah seminggu tak kunjung sembuh. Bahkan Pak Wawan sudah seminggu itu pula meminum obat yang dibelinya dari warung terdekat. Namun, belum ada tanda-tanda kesembuhan yang datang. Karena tak tega melihat kondisi Pak Wawan yang seperti itu, sang istri pun menyarankan dirinya untuk pergi berobat ke kota. Karena waktu itu belum ada dokter atau bidan yang membuka praktek di kampung tersebut. Kalaupun ada, paling cuma sesekali aja dokter itu datang ke kampung itu. Karena memang sudah tidak kuat lagi dengan penyakitnya, akhirnya Pak Wawan pun mengikuti saran istrinya dan memutuskan untuk pergi berobat ke kota. Keesokan harinya, Pak Wawan berangkat menuju kota. Tapi dia tidak diantar oleh siapapun, karena dia tidak ingin merepotkan orang lain. Pak Wawan berangkat pagi-pagi dengan cara berjalan kaki. Pada waktu itu sangat jarang sekali, atau mungkin tidak ada kendaraan sama sekali yang bisa dia tumpangi atau digunakan. Berbeda dengan sekarang, yang hampir setiap rumah mempunyai kendaraan bermotor. Namun itu bukan masalah bagi Pak Wawan, karena orang-orang di zaman itu sudah terbiasa berjalan kaki untuk pergi ke suatu tempat. Perjalanan dia tempuh dengan menyusuri pematang sawah milik warga. Terlihat pula beberapa warga yang sedang menanam padi di sana. Sedikit pun tidak ada perasaan yang dia takutkan, karena memang sudah terbiasa. Kalau ingin pergi ke kota, warga kampungnya pun pasti melewati jalan itu. Perjalanannya ke kota lumayan jauh. Dia masih harus melewati sungai kecil yang diberi nama Cijarian, yang aliran sungainya bermuara di Sungai Cimandiri. Setelah melewati sungai, Pak Wawan melewati kembali area persawahan milik warga dan juga harus melewati luasnya kebun karet. Dia menyusuri jalan dan sesekali terhenti karena lelah dengan kondisinya yang sakit dan harus berjalan begitu jauh untuk menuju kota. Dalam perjalanan, Pak Wawan bertemu dengan seseorang dan berbincang-bincang sembari berjalan. "Mau kemana, Kang?" kata orang yang juga hendak pergi ke kota. "Mau ke dokter yang ada di kota, Kang. Saya sakit sudah seminggu tapi tidak sembuh-sembuh," jawab Pak Wawan. "Kenapa sendirian? Nggak diantar sama saudara? Takutnya nanti linglung di jalan. Karena kalau sakit biasanya setan suka mengelabui," ucap si Akang. "Tidak apa-apa, saya sudah biasa, Kang, jalan sendirian lewat sini," ucap Pak Wawan menenangkan pikirannya. Akhirnya mereka pergi berbarengan menuju ke arah kota dan berpisah setelah sampai di jalan raya. Tak berapa lama sampailah Pak Wawan ke tempat yang dituju, yaitu tempat dokter menjalankan prakteknya. Pak Wawan mengira dia adalah orang yang pertama datang ke sana, karena memang waktu itu masih menunjukkan jam 9 pagi saat itu. Tapi nyatanya sudah banyak orang yang berkumpul selain dirinya. Akhirnya mau tak mau, Pak Wawan pun ikut mengantri. Karena sudah jauh-jauh datang ke sini, sayang kalau harus pulang lagi dengan tangan hampa.
dan terus-menerus menahan sakit yang menyerangnya seminggu ini. Lama dia menunggu, sampai hampir jam 2 siang namanya belum dipanggil juga. Setelah sekian lama dia menunggu dan entah berapa kali dia tersungkur karena menahan kantuk, akhirnya terdengar suara panggilan dari dalam ruangan menyebut namanya. "Pak Wawan, silahkan masuk," teriak asisten dokter. Mendengar panggilan itu, dia langsung bangun dari duduknya dan tergesa-gesa masuk ke dalam ruang praktek. Sesampainya di dalam ruangan, Pak Wawan menceritakan keluhan penyakitnya yang sudah dia rasakan selama seminggu kepada dokter. Tak berapa lama, akhirnya dia selesai diperiksa dan diberikan resep obat oleh dokter. Mereka pun berbincang-bincang terlebih dahulu. "Bapak dari mana? Kok antrian terakhir? Kayaknya dari tempat jauh ya?" tanya si dokter. "Saya dari kampung A, Dok," jawab Pak Wawan. "Oh ya? Kenapa nggak diantar saudara? Ini udah sore loh. Gimana nanti kalau kemalaman di jalan, Pak? Takut terjadi apa-apa," ucap dokter. "Saya sudah biasa, Dok. Lagi pula masih banyak kok orang jam segini yang menuju kampung saya," jawab Pak Wawan dan akhirnya berpamitan pulang. Dalam perjalanan pulang, saat itu kira-kira jam menunjukkan pukul 3 sore. Pak Wawan sudah sampai di tempat masuk menuju kebun karet. Namun di luar perkiraannya, ternyata tidak ada satu orang pun yang berpapasan atau berbarengan dengan dirinya. Tidak terbersit sedikit pun pikiran yang aneh-aneh. Dia masih terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang ada tanjakan dan juga turunan yang curam. Di saat Pak Wawan sampai di puncak jalan menanjak, di situ terlihat ada pertigaan. Dia berhenti sejenak, lalu mengatur nafas karena lelah jalan menanjak. Saat itu dia lupa atau mungkin tidak tahu, pertigaan yang ada di depannya itu ada yang menuju ke arah kampungnya, ada juga yang menuju ke arah jurang, dan ada pula yang menuju ke suatu tempat bernama Kubang Hejo. Waktu itu beredar mitos tentang adanya pintu menuju alam gaib atau kampung gaib, yang orang-orang kampung saya menyebut nama daerah itu dengan Kubang Hejo. Menurut warga kampung, di sana banyak dihuni oleh bangsa jin dan makhluk tak kasat mata, yang suka mengintai dan mencelakai orang-orang yang sedang lengah. Di pertigaan tersebut, Pak Wawan memutuskan untuk beristirahat sejenak melepas lelahnya. Mungkin karena capek dan harus menahan sakit, dalam istirahatnya dia malah tertidur. Setelah beberapa lama, akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Namun dia dikejutkan dengan sosok wanita cantik yang sudah ada berdiri di hadapannya. Wanita cantik itu berbicara kepada Pak Wawan dan menyuruhnya untuk ikut bersamanya. Pak Wawan pun hanya mengangguk dan menuruti ajakan dari wanita tersebut. Akhirnya dia berjalan mengikuti wanita itu tanpa dia sadari atau mungkin sudah terhipnotis oleh penunggu di sana yang berjalan menuju arah Kubang Hejo. Penampilan wanita cantik itu memakai pakaian zaman dulu, berkebaya dan memakai kain batik, serta membawa kain selendang berwarna hijau. Sedangkan di lain tempat, orang rumah yang sedari tadi menunggu kepulangan Pak Wawan pun cemas. Karena hingga jam 9 malam pun Pak Wawan belum juga pulang. Karena sangat khawatir, akhirnya istri Pak Wawan pun memberitahukan kepada tetua di kampungnya bahwa sampai saat ini suaminya tak kunjung pulang dari kepergiannya pagi tadi. Susahnya zaman dulu untuk berkomunikasi karena tidak ada HP seperti zaman sekarang. Kalau tidak ada kabar, bisa langsung menelpon orangnya. Mendengar keluhan itu, akhirnya tetua kampung menyuruh warganya untuk mencari keberadaan Pak Wawan yang tidak ada kabar kepulangannya itu. Malam itu semua orang dikerahkan untuk mencari Pak Wawan, namun hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang menemukan keberadaannya. Berita itu sampai ke kampung saya, bahkan sampai banyak orang yang menduga kalau Pak Wawan mati dimakan hewan buas, yang memang masih ada saat itu.
Tapi sebagian lagi menganggap Pak Wawan sudah kawin lagi dengan wanita di kota dan pergi meninggalkan kampung dan juga keluarganya. Hingga 3 bulan lamanya pencarian pun tidak membuahkan hasil, dan akhirnya Pak Wawan pun dinyatakan hilang oleh warga. Tapi keluarga tidak berputus asa. Mereka selalu menggelar pengajian dan juga menanyakan kepada setiap orang pintar yang tetangga sarankan. Sampai akhirnya mereka mencapai titik lelah dan mulai merelakan kepergian Pak Wawan karena terkendala masalah keuangan yang sudah menipis. Keluarga pun menggelar tahlilan untuk terakhir kalinya dan memilih untuk mendoakan dan mengikhlaskan kepergian Pak Wawan. Di saat tahlilan terakhir itu berjalan, dari kejauhan datang seorang kiai yang dianggap mempunyai ilmu tinggi saat itu. Setelah tahlilan selesai, kiai itu pun tidak langsung pulang. Dia menghampiri istri Pak Wawan dan berbicara kepadanya. Sebenarnya si bapak masih ada dan masih hidup, cuman dia dibelenggu di alam gaib dan dipekerjakan oleh bangsa jin, ucap kiai itu. Gimana atuh Pak Kiai, supaya suami saya pulang dengan selamat? Tanya istri Pak Wawan sambil menangis. Nanti kalau ada orang yang bisa melihatnya, tangkap saja menggunakan sarung atau alat apa saja untuk menutupi tubuhnya. Jangan dilepaskan, tapi jangan kaget juga dengan perilaku dan penampilannya. Karena bila sudah masuk alam gaib, ada kemungkinan mereka susah untuk mengenali dirinya sendiri alias linglung, ucap Pak Kiai menasehati. Sampai akhirnya tak terasa 1 tahun berlalu dari kejadian menghilangnya Pak Wawan. Tidak pernah ada kabar orang yang berhasil melihat wujud Pak Wawan dengan jelas. Namun ada beberapa orang juga yang melihat kejadian aneh di pinggir sungai. Di titik tertentu terlihat aliran sungai menjadi kotor, seperti ada orang yang mandi di sana. Orang-orang bilang kalau itu terjadi karena Pak Wawan sedang mandi, namun tidak terlihat oleh mata. Waktu terus berjalan, 2 tahun pun berlalu. Orang-orang sudah mulai melupakan Pak Wawan dan misteri kehilangannya yang tanpa jejak. Sampai pada suatu hari, ada orang yang mau menjala ikan di pinggiran sungai. Mungkin dia orang yang sedikit mempunyai ilmu kebatinan atau apa, saya tidak begitu tahu. Tapi saat sedang melewati sisi sungai, dia melihat ada orang yang terduduk di pinggir sungai dengan bertelanjang dada dan memakai celana kumal yang compang-camping. Saat itu dia teringat cerita bahwa ada orang hilang di kampungnya, yaitu Pak Wawan. Dan sudah beredar kabar pula kalau ada yang menemukan Pak Wawan, langsung tangkap saja menggunakan sarung. Tapi saat itu dia tidak membawa sarung, dia hanya membawa jala ikan. Lalu tanpa pikir panjang, karena cuma ada alat itu satu-satunya yang dibawa, dia langsung menangkap Pak Wawan menggunakan jala dan bertanya, "Ini benar Pak Wawan?" Mendengar ada suara yang menyebut namanya, Pak Wawan kaget dan langsung melemparkan kantong lusuh yang dia bawa selama ini. Kantong lusuh itu diberikan oleh wanita cantik berselendang hijau yang mengajaknya ke Kubang Hejo. Saat Pak Wawan menerima tas lusuh itu, dia menjadi tidak terlihat oleh manusia biasa. Bahkan dia juga tidak bisa melihat manusia seperti biasanya. Yang dia lihat di alam gaib, banyak sekali orang bekerja dengannya, tapi dia tidak mengenali satupun orang-orang di sana. Setelah berhasil ditangkap, dibawalah Pak Wawan menuju ke kampungnya. Sesampainya di sana, semua orang di kampung pada terkejut dan geger. Mereka berkata, orang mati bangkit kembali, karena memang Pak Wawan sudah dianggap mati oleh mereka. Kondisi Pak Wawan saat itu terlihat seperti orang linglung, badannya kurus dan kotor, tidak memakai baju. Celana panjang yang dulu dia pakai masih sama saat pergi meninggalkan rumah dan menghilang. Namun, mungkin karena rapuh termakan usia, atau mungkin juga karena sobek terkena semak belukar yang membuat celana itu terlihat seperti celana pendek. Terlihat pula rambut yang panjang dan gimbal, hingga kumis dan jenggot yang tidak kalah panjangnya. Mungkin selama ini di alam sana dia tidak sempat untuk bercukur. Sejak saat itu,
lama sekali untuk menyembuhkan kelinglungan yang dialami oleh Pak Wawan. Sampai akhirnya, di suatu waktu ada sedikit akal pikirannya yang kembali dan menceritakan apa yang dialami selama 2 tahun di alam gaib. Awal mulanya dia beristirahat di bawah pohon karet, karena saking lelahnya dia terlelap sebentar. Setelah sadar dari tidurnya, dia melihat di hadapannya ada sesosok wanita cantik menggunakan kebaya dan kain batik, serta selendang hijau yang dikenakan wanita tersebut. Parasnya sangat cantik. Menurut Pak Wawan, tidak ada di kampungnya yang secantik wanita itu. Dia diajak pergi oleh wanita itu dan diberi kantong lusuh yang berisi perkakas untuk memahat batuan tebing. Saat itu dia dipekerjakan di cadas batu atau tebing batu. Dia disuruh memahat batu tapi entah untuk apa. Begitu tuturnya. Setiap hari dia diberi makan empal daging dan juga mie. Mungkin empal daging yang diberikan kepadanya itu adalah kayu, sedangkan mie itu adalah cacing, kata Pak Wawan menebak-nebak. Dia juga selalu turun dari tebing pada sore hari untuk mandi di sungai kecil. Mungkin itu sebabnya sungai kecil itu selalu keruh, seperti ada yang mandi, tapi pas dilihat orangnya tidak ada. Dia juga tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang dia kenal selama 2 tahun itu. Dia hanya terus fokus bekerja, begitu tuturnya. Sampai saat di mana dia duduk di tepi sungai besar dan menatap dirinya di atas air. Menurut Pak Wawan sendiri, dia melihat dirinya masih sama seperti pas waktu belum hilang, dengan pakaian yang masih rapi dan rambut rapi tanpa kumis dan jenggot. Di saat duduk itu, Pak Wawan sedang mengingat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat itu pertolongan dari Allah datang, sehingga dia bisa terlihat oleh orang yang menyelamatkannya. Setelah berhasil dibawa keluar dari alam gaib, saat itu dia syok, seperti ada belenggu yang terlepas dari dirinya, dan juga badannya menjadi terasa lemas. Mungkin karena selama ini tidak pernah memakan makanan yang layak untuk manusia. Padahal saat di alam sana badannya kuat-kuat saja. Bahkan untuk menaiki dan menuruni tebing yang curam pun dia sanggup. Pada saat itu, Pak Wawan merasa badannya terus bergerak seperti menjalankan perintah saja. Namun setelah tertangkap dan kehilangan kantong lusuh berisi alat perkakasnya, dia seketika menjadi lemah seperti tak berdaya. Untuk berjalan pun susah, begitu tuturnya. Sampai sekarang pun Pak Wawan masih hidup, dan baru beberapa minggu lalu saya dan Mamah pergi ke teman Mamah di kampung seberang. Di sana saya bertemu dengan Pak Wawan. Awalnya saya tidak tahu siapa orang itu, tapi Mamah saya bilang bahwa orang itu yang hilang dibawa jin dan kembali pulang. Kondisinya mengkhawatirkan. Maaf, dia seperti orang yang terkena gangguan jiwa. Dia tiduran di bangku dekat warung, namun saat bangun dia seperti orang linglung. Dia tidak memakai sendal, sedangkan pakaiannya terlihat sangat lusuh. Entah kemana keluarganya saya pun tidak tahu, namun saya begitu kasihan sekali melihatnya. Sekian kisah nyata yang saya sampaikan, dan pesan saya dimanapun dan kapanpun kita berada, jangan pernah kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.